Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ni'amihil mutawatirah wa ayadihil mutakathirah wa minanihil ghamirah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Sayyidi ahli dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi al-anjumiz zahirah, amma ba'du. Hadirin muhtaramin yang sama-sama kita muliakan, Imam Besar Masjid Istiqlal Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nazaruddin Umar MA, segenap pimpinan Badan Pengelola Masjid Istiqlal, Bapak Ibu jamaah yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita pada kesempatan yang penuh barakah ini adalah menginjak kepada bab al-haya. Al-haya itu sering kita dengar, ada al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian daripada iman. Mari kita lihat al-haya ternyata pengarang kitab mengatakan al-haya'u amaratun sadiqatun ala tabi'atil insan. Rasa malu itu merupakan bukti nyata atau ciri sejati, juga bisa menjadi barometer dengan malu itu ala tabi'atil insan, atas kemuliaan seorang manusia. Jadi kemuliaan seorang manusia bisa dilihat dari apakah dia memiliki malu, seberapa besar malu, derajat malunya. Bahwa rasa malu itu atau akhlak malu itu yaksipu min qimati imani, dapat menyingkap harga seseorang ini, kemuliaannya sampai di mana sebagai manusia. Ini orang sampai di mana tingkat keimanannya, ternyata bisa tersingkap oleh seberapa dia menjaga rasa malu pada dirinya. Oh, berarti penting sekali ini rasa malu dalam Islam. Maka kecelakaan itu sesungguhnya pada tidak respect terhadap rasa malu ini. Wa miqdari adabih, dan rasa malu itu dapat pula mengukur adab-adab seseorang. Gimana nih kelasnya nih? Tergantung. Wa indama tara ar-rajula yatakhallaju min fa'li ma la yanbaghi, ketika engkau melihat, ketika engkau menemukan seseorang yang senantiasa hati-hati dia, Pak, waspada dia terhadap apa? Ma la yanbaghi, terhadap sesuatu yang tidak layak bagi dirinya, tidak patut bagi dirinya, tidak pantas bagi dirinya. Ini enggak pantas nih. Dia hati-hati dan waspada. Dia jaga itu malu kalau berbuat ini. Autara humratal khajal tasbagu wajhahu iza badara minhu ma la yaliku. Atau dia dengan kehati-hatian dan kewaspadaannya itu, Bapak yang dirahmati Allah, dia palingkan mukanya terhadap sesuatu yang tidak berkenan dengan dirinya. Malu. Fa'alam, maka ketahuilah, jika kita bertemu dengan orang yang seperti itu, yang hati-hati, waspada terhadap yang tidak pantas bagi dirinya, apa yang dia lakukan, annahu hayyud domir, sungguh orang itu telah memiliki hati nurani yang tajam. Ya, respect. Jadi kalau persneling mobil tuh matic tuh, dia responsif, dia paham nih. Di toel itu, disentuh sedikit saja, dia sudah tidak usah kita dengan mengeluarkan susah payah
energi, tapi dengan disentuh sedikit saja dia responsif. Dia paham akalnya, dia paham jiwanya, ini apa ini dikerjakan atau tidak, ditinggalkan atau tidak. Dia betul-betul cerdas. Karena untuk memiliki rasa malu ini, ulama mengatakan mesti memiliki akal yang jenius, yang tinggi. Karena malu dan akal ini korelasinya sangat dekat sekali. Dan tergantung kepada nilai akal dan kecerdasannya untuk supaya memiliki rasa malu ini. Nanti kita bisa lihat bangsa Indonesia dari segi karakter, baik petingginya maupun rakyatnya, tergantung selamat dan tidaknya terhadap malunya. Dan orang-orang yang celakanya itu ternyata orang-orang yang tidak memiliki rasa malu. Oh, mencuri, Pak. Jahil, zolim, dan sebagainya. Kemudian, wa idza ra'aita sudah wa qad wassal islamu abna'ahu bil haya, dan sungguh Islam telah mewasiatkan, mewanti-wanti kepada para pemeluknya bil haya untuk memiliki rasa malu. Wa ja'ala al-khuluq as-sami abraza ma yatamayyazu bil Islam min fadha'il. Dan akhlak Islam ini ternyata ciri yang paling menonjol daripada agama Islam dan lebih utama daripada akhlak-akhlak yang lain. Banyak akhlak, Pak, tapi malu ini lebih menonjol dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Inna likulli dinin khuluqan." Dan setiap agama memiliki akhlak. Wa khuluqul islami al-haya, dan akhlak Islam adalah rasa malu. Maka Nabi bersabda, al-haya'u minal iman. Kemudian kalau kita ingin lebih mengetahui sesungguhnya malu itu kepada siapa saja. Ternyata Bapak yang dirahmati Allah, Allah pun sangat pemalu. Dalam Al-Quran dikatakan, Innallaha la yastahi. Allah Ta'ala tidak malu untuk membuat sebuah perumpamaan. Innallaha la yastahi ayyadriba mathalam ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak malu untuk membuat sebuah perumpamaan dari nyamuk. Ciptakan nyamuk untuk ini. Itu berarti Allah Ta'ala tidak malu terhadap yang hak. Tapi Allah lebih malu lagi kepada sesuatu yang hak. Contoh. Diriwayatkan dalam sebuah hadis, Bapak yang mulia. Ada orang, Pak. 2 orang berdiri. Digiring, Pak. Ini mau berjalan digiring menuju neraka, Pak. Na'udzubillahimin. Tapi yang seorang tuh begini, Pak. Dia nengok ke belakang, Ustaz. Nengok antum ke belakang. Udah ke depan lagi, nengok lagi ke belakang lagi, jalan lagi, nengok lagi ke belakang. Ditanya 5 iltafata, kenapa engkau nengok-nengok ke belakang terus? Kenapa engkau menoleh ke belakang terus? Kata orang itu, Pak, wahai Tuhan, aku dulu di dunia tidak terpikir sebersit pun, tidak terbersit dalam pikiranku bahwa aku ini akan dimasukkan ke dalam neraka. Bahwa selama di dunia itu aku selalu positive thinking, husnuzon, bahwa engkau adalah maha memberi rahmat yang amat besar. Dan aku yakin bahwa aku tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi dia itu orang yang tadi nengok-nengok itu, dia pikir waktu di dunia nggak mungkin aku dikenerakakan karena Allah itu rahmatnya amat besar. Wasi'at kulla syai', rahmat Allah itu melampaui segala sesuatu, saking besarnya rahmat Allah, dan dia pede gitu. Tapi tiba-tiba kondisinya kok seperti ini. Kata Allah Ta'ala, Allah malu, Pak, kepada hambanya yang berhusnuzon kepada dirinya. Wahai malaikat, balikan, belokkan dia menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu rahmat namanya. Rahmat itu seperti itu, Pak. Jadi dalam hadis dikatakan ketika penduduk surga sudah pada posisinya, penduduk surga habis sudah, neraka sudah, al-a'rab sudah, Allah Ta'ala berfirman, wahai para malaikat, cek
and recheck. Itu posisi neraka, keluarkan yang ada di dalam neraka itu seseorang hambaku yang ada satu titik daripada iman kepada Allah Subhanahu wa taala, semua ke dalam surga. Makanya pentingnya la ilaha illallah itu di situ. Kata dia kayak apa, tetap aja kalau dia beriman, dia mengakui Tuhan sebagai Tuhannya dan Nabi Muhammad sebagai nabinya, toh pada akhirnya selamat juga dengan rahmat Allah, tidak dengan yang lainnya. Nah, itu bentuk daripada malunya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana dengan kondisi Nabi? Apakah Nabi sangat pemalu? Sangat. Dalam hadis dikatakan, wa kana Rasulullah SAW asyaddu hayaan minal azra'i fi hizriha. Dari Abi Sa'id Al-Khudri, sahabat Nabi, ahli fikih, ahli tafsir, dan banyak meriwayatkan hadis, kurang lebih 1400 lebih beliau mengeluarkan hadis. Nabi SAW mengatakan, Abi Sa'id mengatakan, Rasulullah SAW itu sangat pemalu, melebihi seorang gadis yang dipingit di kamarnya. Ustaz, perempuan dipingit nggak keluar rumah, itu kan malunya luar biasa dia. Itu Nabi itu pemalunya sampai di situ. Nanti ulama mengklasifikasikan malu itu ada 10. Di antaranya malunya Nabi itu karena Nabi itu memiliki sifat apa namanya? Di sini ada al-karam, ada juga ada al-khosyah, ada mahabbah, ada ubudiyah. Nabi itu punya sifat karam, Pak, mulia. Dengan kemuliaan Nabi, Nabi merasa malu untuk menyuruh pulang. Dalam jamuan makan Siti Zainab itu ada di jamu makanan, Pak. Kan namanya sahabat cinta banget dong sama Nabi, nggak mau dong berpisah. Inginnya berlama-lama, betul? Tapi ini sudah waktunya harus keluar, mengganggu Nabi. Tapi Nabi punya sifat malu yang sangat, sehingga dengan kemuliaan itu Nabi tidak berani mengusir para sahabat. Said Umar pun dalam satu kesempatan di pasar nih, kerjaannya Said Umar, Pak, belusukan di pasar, Pak. Ayuhan nas, hei kalian para pedagang, jangan sekali-kali kalian mencampurkan antara susu dan air lalu dijual. Haram, nggak boleh, kata Said Umar. Terdengar semua satu pasar itu. Kadang-kadang timbangan kalian hati-hati, jangan melebihi, mengurangi timbangan dan curang dan licik dan sebagainya. Lantas, Pak, malam-malam Said Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang mulia, beliau belusukan ke kampung-kampung, Pak. Beliau ada ngintip percakapan seorang ibu dengan putrinya. Kata ibunya kepada putrinya, wahai putriku, segeralah engkau campurkan itu susu dengan air. Lah ya Umi, dia bilang, jangan Mi. Kenapa? Itu Umar bin Khattab Amirul Mukminin pesan kepada kita dan sampai kepadaku bahwa haram hukumnya mencampur antara air dan susu. Kata ibunya, oh udah nggak apa-apa. Umarnya juga, Khulafaur Rasyidin apa? Amirul Mukminin juga nggak tahu. Nggak bisa. Tetap ada Allah yang melihat kita, kata putrinya, Pak. Itu Said Umar dengar, Pak. Said Umar begini aja. Wah, nama aku disebutkan. Lantas kata Said Umar, setelah dipaksa-paksa, anaknya tetap dia kekeh nggak mau mencampur air dengan susu karena teguh kepada pendirian larangan daripada Said Umar bin Khattab. Kata Said Umar kepada sahabatnya, tanda ini rumah tandain, katanya. Tandain pakai batu, kayak pakai apa, 2 gitu, supaya besok kita kesini lagi atau malam kita kesini lagi. Akhirnya oleh para sahabat yang lain, para pengawal, ditandainlah dengan sesuatu sehingga mudah besoknya. Didatangilah dengan membawa putranya 3. Tanya-tanya katanya, ini si ibu ini gimana? Oh, ibu ini janda dan punya anak gadis. Anaknya masih gadis. Kata Said Umar bin Khattab, wahai Abdullah putraku, maukah engkau nikah dengan putri gadis daripada si ibu ini? Enggak, aku udah nikah ya Bu, ya Pak, kan aku udah nikah. Ada yang kedua juga sudah nikah, dan yang ketiga Sayyidah Asim radhiyallahu anha
Ya Asim, ya oke. Siapa? Aku belum nikah, aku mau nikah dengan orang ini. Mengapa Said Umar sampai menikahkan putranya yang mulia, putra Khulafa ar-Rasyidin, dengan strata yang jauh berbeda dari strata sosial beliau. Karena melihat kepada kejujuran dan rasa malu dia si putrinya itu terhadap Allah Subhanahu wa taala dan ketaatan kepada Allah taala dan ketaatan terhadap Amirul Mukminin atas larangan yang telah dikeluarkan. Jadi kebijakan Said Umar bin Khattab itu dipegang teguh sama si putri itu, hikmahnya adalah naik derajat nikah bersama putra Amirul Mukminin sampai sejauh itu, akibat perasaan malu oleh Allah Subhanahu wa taala berimbas kepada derajat yang tinggi, dapat mertua seorang khalifah sekelas Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Bapak yang dirahmati Allah, Al-Quran juga menggambarkan sifat malu itu pada hambanya ketika Nabi Musa alaihissalam dari Mesir menuju ke Nabi Musa itu lari 8 hari Pak ke kota, bukan kota Kanaan, nemui anak gadis 2 dan ditolong, dan dia pulang pada siang hari. Masih kata ayahnya, kenapa kalian pulang berdua? Oh ayah, ada orang yang membantu kita dalam memberikan minuman kepada kambing-kambing kita. Oh coba diundang untuk diberikan sebuah penghargaan. Al-Quran mengatakan faja'athu ihdahuma tamsi ala istihya. Ternyata orang tua itu Nabi Yakub. Nabi Yakub punya putri 2 namanya Safura. Nabi Syuaib, alias Nabi Syuaib. Saya pernah berziarah di Yordania. Nabi Syuaib betul? Yordan, makam Nabi Syuaib. Punya putri rasa malu. Terhadap siapa? Terhadap Nabi Musa. Akhlak Pak, maksudnya akhlak ini begitu tinggi. Tapi Nabi Musa juga lebih pemalu lagi ternyata. Kata Nabi Musa, wahai fulana, hendaklah engkau berjalan di belakangku, supaya aku tidak melihat dirimu. Dan tas kata Safura, wahai Tuan, bagaimana engkau nanti bisa belok kanan dan kiri menuju rumahku? Kata Nabi Musa, engkau genggam kerikil di belakang. Ketika aku harus belok kanan, engkau lemparkan batu kerikil itu ke kanan dan aku akan belok kanan, dan lemparkan ke kiri ketika seharusnya kita belok kiri. Jadi lampu sennya itu pakai kerikil. Jadi lampu sen sudah ada sejak zaman Nabi Musa tuh Pak. Berupa apa Pak? Kerikil. Itu apa sesungguhnya? Begitu mulianya Nabi Musa akhlaknya. Gak mau dia lihat lenggok-lenggok tuh, ya. Gak kayak orang sekarang melotot melulu, ya Allah. Makanya itu susah ibadah tuh begitu Pak. Kenapa kita susah baca Quran? Banyak maksiat matanya. Kenapa kita nggak mau mendengar yastami'unal qawla wa yattabi'una ahsanahu? Banyak telinganya kebanyakan dangdutnya daripada dengar Qurannya. Kenapa ibadahnya kok berat? Karena makanannya haram. Kenapa kok ibadah itu malas? Karena hatinya ada hasud, ada dengki. A'udzubillahi min syururi anfusina. Ya? Nah itu Bapak yang dirahmati Allah. Nabi Musa begitu elok memiliki sifat malu, dan kemudian Safuranya juga malu, dan akhirnya nyampe di rumah bapaknya yang mulia Nabi Syuaib, dan dia bercita-cita, mulai dia ada karena akhlak Nabi Musa tinggi sehingga Safura jatuh hati. Udah kita jadiin pekerja aja Pak lah katanya. Kata siapa Pak? Kata Safura putrinya, Pak udah jadi karyawan kita aja. Kata Nabi Syuaib, nggak bisa begitu. Karyawan itu harus kuat, harus amanah. Oh dia kuat Pak. Bagaimana dirimu wahai Safura anakku mengetahui bahwa Musa itu adalah kuat? Itu Pak batu Pak. Batu itu harusnya diangkat oleh 10 orang. Oleh dia setengah tangan aja katanya. Dia tangan sebelah diangkat.
Nabi Musa Pak jago, sekali nonjok mati Pak orang. Sekali nonjok mati Nabi Musa. Nggak keren gimana? Maka kata Safura, aku melihat dengan mata kepalaku sendiri betapa kuatnya dia mengangkat batu yang harusnya oleh 10 orang, oleh dia dengan tangan satu saja. Oh, lantas kamu bisa tahu bagaimana itu amanah, berakhlak tinggi. Itu waktu tadi jalan saja dia nggak mau di belakang, dia nggak mau lihat aku, dia maunya di depan supaya dia tidak melihat aku. Ya sudah kalau begitu. Akhirnya Nabi Syuaib putrinya nikah dengan Safura, dan seperti itulah akibat berkah memiliki akhlak berupa akhlak malu. Faja'atu ihdahuma tamshi 'ala istihya qalat al-ayah. Seperti itu Bapak yang dirahmati Allah. Sedikit lagi baca. Jadi ini yang paling harus diperhatikan sekali oleh kita Bapak yang dirahmati Allah. Mohon maaf, sedikit lagi kita tutup dengan sebuah hadis. Al-haya'u wal imanu qurana'u jami'a. Rasa malu dan iman adalah merupakan pasangan yang kembar. Merupakan dua sisi yang tidak boleh terlepas. Fa'iza rupi'a ahaduhuma, apabila salah satu hilang yang kedua iman dan malu itu, rupi'al akhar. Ketika malu hilang, iman pun hilang. Ketika iman hilang, malu pun hilang. Maka ditutuplah dengan innallaha iza arada ayyuhlika 'abdan naza'a minhul haya. Bapak yang dirahmati Allah, kita tutup dengan sebuah hadis bahwa Allah Subhanahu wa taala apabila ingin menghancurkan, apa bahasanya menghancurkan? Merusak, membuat celaka seorang hamba, naza'a minhul haya, maka Allah Ta'ala akan mencabut dari jiwanya sifat malu, Pak. Bapak kalau saya tanya boleh? Kenapa dia di penjara 20 tahun? Korupsi misalkan 2 triliun. Kenapa dia bisa seperti itu? Nggak punya malu. Exactly. Betul. Kita lanjutkan sedikit lagi ya. Biar pas nih Pak. Dicabut rasa malu. Fa'iza naza'a minhul haya lam talqahu illa makitam mumqata. Apabila rasa malu itu sudah dihilangkan dan dicabut oleh Allah SWT, tinggallah dia hatinya keji dan keras. Keji Pak. Na'udzubillah min zalik. Fa'iza lam talqahu illa makitam mumqita nuzi'at minhul amanah. Kalau dia sudah hatinya keji, keras hati, maka hilanglah dari dirinya, dari jiwanya sifat amanah Pak. Udah nggak bisa dipercaya lagi. Udah bahaya Pak posisinya. Fa'iza nuzi'at minhul amanah lam talqahu illa kha'inan mukhawwana. Dan apabila telah dihilangkan dari jiwanya sifat amanah Pak, maka yang ada adalah dia menjadi pengkhianat. Khianat Pak. Kalau sudah amanah kan khianat Pak. Betul tidak? Oke. Fa'iza lam talqahu ila khainan mukhawwana nuziat minhur rahmah. Dan apabila dia dalam posisi pengkhianat, maka dicabut oleh Allah SWT dalam hatinya rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Rahmat yang begitu besar Allah dicabut Pak. Dia tidak punya saham lagi dari rahmat itu. Faiza nuziat min rahmah lam talqaw ila rajiman mula'ana. Dan apabila dicabut darinya rasa rahmat Allah Ta'ala, maka dia adalah terkutuk dan terlaknat. Na'udzubillahi min zalik. Satu kalimat lagi. Fa'iza lam talqahu illa rajiman mula'ana nuziat min huribqatul Islam. Dan apabila seseorang itu sudah terlaknat dan terkutuk, maka putus tali rantai Islam dengan dirinya. Rawahu Ibnu Majah. Na'udzubillahi min zalik. Kita berharap kepada Allah Ta'ala, walaupun ini sedikit ada taufik dan hidayah, kita diberikan kekayaan berupa rasa malu. Dan ini kalau kita terangkan lagi, insya Allah luar biasa. Insya Allah pada bulan depan kita akan ketemu kembali.
Baik, terima kasih pada guru kita, Al-Mukarram Kiai Haji Abdurrahman Bustami LCMA yang telah menyampaikan begitu gamblangnya tentang rasa malu tadi, di mana ketika rasa malu tadi hilang dari diri kita, maka akan menjadi keras hati, sehingga kita keji, lalu ketika sudah keras hati, maka hilanglah amanah di dalam diri kita. Ketika hilang amanah itu, maka yang ada hanya khianat. Ketika khianat akan datang, yaitu akan hilang dari kita rahmat. Ini adalah bagian daripada rangkaian rasa malu yang mungkin saat ini diremehkan Pak Kiai ya. Banyak Allah meremehkan rasa malu ini. Kita bisa melihat fenomena digitalisasi dan sebagainya. Ini bagian daripada bagaimana kita harus terus ngaji Pak Bu. Harus terus mendekatkan. Bagian daripada rasa malu juga adalah bagian muraqabatullah. Artinya kita selalu dipantau, kita selalu diperhatikan, kita selalu dilihat oleh Allah dimanapun berada, dan itu bagian daripada ihsan. Begitu Pak Kiai ya. Baik, mungkin ada pertanyaan, kita buka sesi tanya jawab. Silakan Bapak yang berbaju biru, silakan untuk menuju ke pengeras suara, sebutkan nama, asal dan langsung pada pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhtadin dari Lenteng Agung. Saya ingin bertanya, artinya kalau malu di dalam hati seseorang itu berkurang, artinya keimanan seseorang itu sudah berkurang juga Pak Yai. Kayak gitu pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada dari Ibu satu, silakan ya. Kita tamu dulu Pak Kiai ya. Ada satu pertanyaan lagi, silakan Ibu. Jadi Ibu silakan, nggak apa-apa. Biar kita bisa mendapat pelajaran dari pertanyaan ini. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara nyata sosial ya Pak ya. Dan Allah akidah. Ada bukti pernyataan namun nyangkal Pak, dan terus melakukan hal yang sama gitu Pak kepada hamba, apakah itu rasa malunya hilang gitu Pak? Ya, sekian Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu yang bermukena hijau tadi. Mungkin dua pertanyaan ini bisa mewakili pertanyaan Bapak-Bapak dan Ibu yang lain ya. Pertama dari Pak Muh tadi, tentang ketika rasa malu itu berkurang, apakah berkurang pula imannya, begitu ya Pak? Secara general, secara umumnya. Dan Ibu yang tadi mungkin menanyakan, ketika kita mendapatkan tindakan yang tidak baik ya dari seseorang, dan dia menyangkal dari tindakan itu karena mungkin dia merasa saya tidak melakukan apa-apa, berarti apakah orang tersebut sudah hilang rasa malunya, begitu ya? Baik, mungkin Pak Kiai, hal-hal yang terkait dengan rasa malu ini memang sangat luas. Mungkin bisa langsung kita mendapatkan jawaban dari Pak Kiai. Bisa jadi ini buat dua pertanyaan tadi nih, hampir sama soalnya, mirip-mirip ya. Pertanyaan Muhtadin ya, apakah ketika malu itu berkurang, imannya berkurang? Itu masuk kepada hadis yang kita baca tadi. Qurana, kata Nabi, al-haya'a wal imana, sesungguhnya rasa malu, etika malu, akhlak malu, dan iman ini qurana, kembar, dua sisi yang tidak boleh terpisah, tidak boleh dipisahkan. Ketika dia imannya, ketika malunya hilang, imannya hilang. Makanya al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian daripada iman. Contoh, saya kasih analog sedikit. Bapak punya tangan satu, tetap disebut manusia kan? Cuman tangan yang dua ini merupakan anggota bagian dari tubuh manusia. Ketika satu hilang, tetap manusia enggak? Orang tersebut ketika dia tidak malu, malunya hilang, tetap beriman Pak, tapi kurang iman. Jadi tidak utuh dia. Makanya corona itu dua sisi yang tidak boleh terpisahkan. Dia kembar yang tidak boleh dipecah. Antara malu dan iman itu sama di situ. Makanya tadi dalam keterangannya kan
Malu itu memang prioritas dalam akhlak Islam itu seperti itu. Saya pikir tidak terlalu sulit ya Pak ya. Ya. Kebanyakan orang sekarang hilang rasa malunya. Ya, betul. Kebanyakan orang celaka itu gara-gara hilang malunya, celaka lah dia. Ada keterangannya tadi, dia jadi khianat, dia jadi keji, keras hati, dan sebagainya. Ya bermula dari menghilangkan rasa malunya. Apalagi dunia perempuan, Pak. Bapak tahu ketika Nabi Adam turun, itu telanjang, Pak. Dan lapar sangat, asyaddu ju'a wa uriyana. Telanjang dan lapar. Kenapa? Bapak lihat gadis-gadis zaman sekarang. Kalau dia masih pure gadis, malu nggak dia? Kalau tersentuh sedikit saja. Malu kan? Tapi sudah terkontaminasi dengan pergaulan bebas, dia buka sendiri bajunya, Pak. Nggak ada malu lagi tuh. Coba Bapak lihat, kayak begitu. Makanya gadis-gadis bisa dilihat. Kalau yang seperti ini, oh nih, sudah terkontaminasi nih. Kalau yang pure, yang masih orsinil, itu begini. Dari situ sudah kebayang, Pak ya. Ibu yang dirahmati Allah, saya menangkap dari pertanyaan ibu itu, ibu katakanlah punya saudara atau teman yang mengecewakan ibu. Ibu yang keras. Pakai bukan saudara, tangga lah Pak, Okay. Sosial Hitungannya ya. cuman yang saya herankan, maaf ya Pak, nah, pengertiannya sesama Muslim. Karena saya anggap di rumah ada Al-Quran, ada bagaimana Nabi itu jaga sangat ya Pak. Pemahaman saya walaupun saya belum hafal Al-Quran dan hadis begitu, Pak, Nabi jaga sangat yang namanya saudara semuslim, akidah agama gitu. Ibu diapain sama dia? Bentuknya? Oh, sorry Pak. Jadi sedikit, jadi tentang batas wilayah rumah ya Pak ya. Saya istri ya, tidak pun saya dari Jakarta ke Bekasi. Gimana saya sudah dapat 3 kali tindakan tidak menyenangkan Pak. Tentang sampah got Pak. Sampah got. Iya, saya biasa ya Pak bersih-bersih. Pulang dapat 3 kali di bulan yang berbeda. Nah, sekali ditegur, saya ditunjuk-tunjuk sama kerabatnya. I see. Ibu tolong buka YouTube Istiqlal, tentang zalim di situ ada lengkap itu yang ini. Tapi saya jawab sedikit sekarang ya Bu ya. Berarti kezaliman seseorang terhadap ibu. Dan ditambah lagi ada maaf ya Pak, tingkatannya sudah sangat mulia bagi saya. Karena saya baru sebagai seorang istri menuju seorang ibu, bagaimana untuk time saya punya anak yang maksudnya yang bisa memperjuangkan akidah Islam. Yang Nabi Kiai almarhum Mbah Maimun ajarkan doanya, semoga umat seorang perempuan di dalam rahimnya melahirkan keturunan baik dari rahim. Itu cuma ya tadi saya bilang tingkatan mereka sudah sangat subhanallah bagi saya. Lebih dari seorang istri, lebih dari seorang ibu, karena mereka sudah menjadi seorang nenek, buyut dan cicit. Kalau konsep Al-Quran menghadapi yang seperti itu kan tetap idfa billat la tastawil hasanatu walas sayyi'ah. Tidak sama antara keburukan dan kebaikan. Tidak sama kata Allah Ta'ala. Al-Quran mengatakan idfa billati hiya ahsan. Tolaklah, lawanlah kejahatan yang dilakukan oleh orang lain itu dengan sesuatu yang lebih baik daripada sikap dia. Artinya tetap supaya kita eksis tetap mulia, karena kita punya malu dalam arti ar-rahmah, al-izzah, kita punya gengsi. Jiwa ini jangan sampai terkotori terhadap orang-orang seperti itu. Kalau dilawan kan sama saja kita dengan dia kan. Kita kan ingin beda. Makanya Al-Quran mengatakan idfa billati hiya ahsan. Tolaklah perbuatan jahat itu dengan perbuatan yang lebih baik dari kita terhadap dirinya. Fa izal ladzi bainaka wa bainahu adawa. Nanti hikmahnya akibat kita berakhlak yang mulia itu, nanti Allah kondisikan
Allah lempar ke dalam hati orang jahat itu berupa kasih sayang kepada kita nanti, next. Tapi kita nggak tahu waktunya kapan. Ada yang Imam Hasan Basri itu, ada yang WC-nya dari atas lantai 2 ke rumah beliau 20 tahun. Yahudi. Taunya Yahudi itu netes dari WC-nya kepada Imam Hasan Basri itu dari mana? Ketika Imam Hasan Basri sakit. Nengoklah si Yahudi itu. Ini apa ya Imam? Ini dari air kamar mandimu. Oh ya Allah, kok kotor banget. Sudah berapa lama ini terjadi? Sejak 20 tahun yang lalu. Magrum kata orang Arab. 20 tahun. Tapi betapa sabarnya Al-Imam. Akhirnya apa? Detik itu juga si Yahudi itu masuk Islam, Pak. Bersyahadat di hadapan Imam Hasan Basri. Nah, itu mana daripada idfa billati ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah. Antara dirimu dengan dirinya ada permusuhan. Ka'annahu waliyun hamim. Ada kalanya nanti dia menjadi kekasih setia untukmu. Tapi irasional kadang-kadang. Saya pun sudah alami. Saya ada yang 15 tahun baru dia cium tangan bolak-balik. Ada orang yang begini, Bu. Melotot, Bu. Setelah 15 tahun baru dia cium tangan bolak-balik. Dan tobat sampai sekarang. Menggunakan ayat itu. Saya berharap ibu pun menggunakan ayat itu. Dia orang tua, Pak. Tadinya derajatnya orang tua, Pak. Orang bisa bertindak tua. seperti itu gitu, Pak. Itu ayat untuk orang lain, apalagi untuk orang tua. Enggak ada ibu harus mengalah total. Tua seperti ini gitu. Padahal contoh bagi saya. Gak tapi apa-apa. memperlakukan seperti itu. Kalau ibu sebut orang tua, maka saya tidak ada pilihan lain, lebih baik ibu mengalah apapun yang terjadi. Karena itu merupakan kiparat dosa ibu. Mungkin kita punya dosa yang Allah Ta'ala tidak ampuni kecuali harus melalui proses kesakitan itu. Karena ada dosa, Bu, yang tidak terhapus oleh amal ibadah, oleh apapun, enggak terkecuali memang harus oleh itu. Oleh sakit badan, stroke, liver, ginjal. Ada juga oleh kesakitan hati yang tiada tara. Itulah untuk mengkiparati dosa-dosa. Dan ibu ketemu lagi next bulan depan, ibu sudah laporan. Sekarang ibuku sudah baik-baik saja. Insya Allah gitu ya. Mohon maaf kurang lebihnya. Baik, terima kasih Pak Kiai, terima kasih para jamaah yang hadir di lantai utama maupun yang juga hadir banyak sekali dari Surabaya, ada dari Semarang. Alhamdulillah, semoga hal yang singkat ini Pak Kiai, hal yang mungkin kita anggap remeh ini bagian dari penting. Kita menjaga tadi hayut dhamir. Hayut dhamir itu ada relasinya dengan intelektual, kecerdasan. Hati nurani yang benar-benar punya rasa malu itu terkait dengan kecerdasan tadi. Alhamdulillah, mudah-mudahan ilmu yang telah guru kita sampaikan mudah-mudahan dapat bermanfaat dan bisa kita aplikasikan kepada kehidupan kita sehari-hari ya. Karena waktunya yang mungkin terbatas, kami mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Kita tutup kajian ini dengan bersama-sama membaca istighfar 3 kali dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.